Selamat siang anak-anak. Selamat siang adik-adik. Selamat siang teman-teman. Puji Tuhan. Siang hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Masih semangat ya memuji Tuhan. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan. Meskipun di rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Amin. Yuk kita mau membuka ibadah kita. Kita angkat pujian Bapa, Ku datang padamu. Bersama-sama kami ingin memuji-Mu, menyenangkan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami yakin percaya Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kami, memberkati guru-guru kami. Biarlah berkat-Mu boleh tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Udah siap memuji Tuhan? Sudah. Dan di rumah juga harus siap ya. Kita harus siap selalu memuji Tuhan. Kita angkat pujian I love you Jesus. Semuanya di rumah juga ikut nyanyi ya. Dan ikut pakai gerakan. Kita semangat memuji Tuhan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you,
Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Meskipun di rumah kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat, kita selalu bersama di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Gimana ya? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, bergerak ku terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, bergerak ku terus maju. Ayo maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti kau dan aku. Seperti kau dengan aku. Yeay, kita selalu bersama di dalam Tuhan. Yuk kita sambung pujian lagi dengan Allahku besar, gagah dan perkasa, sebab Tuhan Yesus yang mustahil. paling hebat. Amin. Amin. Pakai gerakan ya semuanya. Yuk. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, laut miliknya, semua di bumi miliknya. Ha ha. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha, Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, laut miliknya, semua di bumi miliknya. Ha ha. Allahku besar, gagah dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Puji nama Tuhan. Laut Tuhan yang punya, gunung Tuhan yang punya, semua di bumi milik Tuhan. Kita terlebih anak-anaknya, kita adalah milik Tuhan. Untuk itu kita harus dengar-dengaran sama Tuhan ya. Kita harus menjalankan semua perintah Tuhan, sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang istimewa. Ku istimewa di dalam Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi
berharga di mata Tuhan. Sebab Dia Yesus yang sudah mati, Dia sudah bangkit, Dia sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua, untuk menemani kita di sini. Siapa yang rindu bertemu Tuhan Yesus? Suatu saat kita akan bertemu Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus tetap setia, kita harus percaya sama Tuhan Yesus, kita harus rajin beribadah, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Dia Yesus sahabat kita, Dia telah mati, Dia telah bangkit untuk kita. Sebab kasih Tuhan Yesus besar dalam hidup kita. Kita angkat pujian Yesus sahabatku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Santi, kita akan menyanyikan lagu Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Adik-adik, ada yang lagi sedih nggak? Kalian gimana kabarnya? Atau udah mulai bete karena kelamaan di rumah? Ya, nggak usah sedih lagi ya. Cici ngerti, mungkin kalian ada yang lagi sepi karena nggak bisa pergi ke sekolah udah beberapa bulan ini dan harus belajar di rumah. Kalian juga nggak bisa pergi ke sekolah minggu. Kalian bahkan nggak bisa main, nggak bisa ketemu sama teman-teman kalian. Tapi adik-adik nggak usah sedih ya, meskipun keadaan di luar sana sedang kurang baik, tapi adik-adik tetap percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini mau sampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penghiburan buat kita, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yuk,
Adik-adik sebelumnya cuma tanya dulu, mungkin adik-adik ada yang masih ingat nggak? Tuhan Yesus itu mati, kemudian bangkit pada hari yang keberapa? Iya betul, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Tuhan Yesus masih tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Dan setelah itu baru Tuhan Yesus terangkat dan naik ke surga. Yuk kita buka firman Tuhannya sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan 9. Cici bacakan firman Tuhannya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah Tuhan mengatakan dia akan memberikan Roh Kudus, dia terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Itulah istimewanya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia Tuhan, dia adalah anak Bapa yang kekal, dari surga turun ke bumi menjadi manusia. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kubur setelah mati 3 hari. Dan setelah itu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus sangat-sangat baik buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya buat kita. Ketika dia naik ke surga, dia gak tinggalin kita begitu aja, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menjadi penghibur buat kita. Yuk kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan ke-27. Ayat ke-26 dulu ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus setelah terangkat ke surga, dia memberikan penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersedih selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Kita tidak perlu sedih menghadapi keadaan dunia yang seperti apapun, meskipun saat ini kondisi bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh bumi sedang digoncangkan oleh virus corona. Tapi adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu khawatir, karena ada penghibur yang akan menghibur kita. Siapa namanya? Roh Kudus. Betul sekali. Dan bukan hanya Roh Kudus, ada bonus lagi yang Tuhan berikan buat kita ketika dia sudah naik ke surga. Dia tidak tinggalkan kita seorang diri. Ada yang namanya damai sejahtera. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-27 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Firman Tuhan luar biasa ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan Yesus pergi terangkat ke surga. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia berikan Roh Kudus, dan dia juga tinggalkan damai sejahtera buat kita. Karena itu yang paling penting adik-adik. Nah, adik-adik mungkin sering dengar berita ya, banyak sekali orang yang terkena virus corona, kena sakit COVID-19 ini ya. Mulai dari Perdana Menteri, ada artis, ada dokter, orang biasa, anak kecil, orang tua, anak muda, semua orang bisa terkena virus corona. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir. Anak Tuhan kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gentar. Yang kita perlukan hanya damai sejahtera dari Tuhan. Ya, karena dengan damai sejahtera itulah kita bisa menjalani hari-hari kita. Jadi adik-adik yang masih sekolah, yang harus belajar di rumah, belajarlah dengan giat. Meskipun belajarnya dari rumah, sekolahnya dari rumah. Nanti akan ada saatnya kondisi sudah membaik, kita bisa sama-sama lagi belajar di sekolah, bisa ketemu sama teman-teman, bisa lagi kita bersekolah minggu bersama-sama. Jadi selama menunggu waktu itu, kita tetap
berdoa kepada Tuhan. Waktu-waktu ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, adik-adik. Meskipun kita banyak uang, meskipun kita kaya, meskipun kita punya kekuasaan, tapi itu semua tidak bisa kita andalkan. Karena tadi Cici bilang, meskipun dia perdana menteri, meskipun dia artis yang banyak uangnya, meskipun dia dokter, dia sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya. Dia sendiri pun bisa terkena sakit penyakit. Nah, yang kita perlukan di saat-saat seperti ini siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus yang hanya kita andalkan, ya adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik sekali. Tuhan Yesus sekarang sedang terangkat naik ke surga. Dia ada di dalam surga. Dia menyediakan tempat buat kita. Dan Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus. Tuhan Yesus juga meninggalkan damai sejahtera buat kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, kita tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi gelisah dalam hati kita. Ya, adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, adik rajin-rajin makan yang bergizi ya, harus banyak makanan yang sehat. Kemudian adik-adik juga pakai masker kalau keluar rumah, ya, jaga jarak. Nah, itu yang paling penting. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, tapi adik-adik juga tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Yang penting hati kita juga tetap bersukacita. Karena kalau di saat-saat seperti ini adik-adik sedih, adik-adik murung, adik-adik malah gelisah, adik-adik nanti malah stres. Nanti itu menurunkan imun tubuh kalian. Dan kalau imun tubuh kalian turun, nanti virus-virus itu gampang sekali menyerang. Jadi tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Ada ayatnya loh adik-adik, pernah baca nggak? Yuk kita baca ya di dalam Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sakit penyakit apapun di saat hati kita bergembira itu adalah obat yang manjur. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir. Yang penting selama kita bergembira, kita berdoa kepada Tuhan, hati kita tetap dipenuhi sukacita, Tuhan Yesus akan jagai dan lindungi adik-adik dan kita semua. Dan yang satu lagi, ayat penutup dan sebagai ayat hafalan buat adik-adik ya, firman Tuhan Cici nggak panjangkan. Itu ada di dalam Filipi. Yuk kita buka ya di dalam Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, di sini kan adik-adik ada yang kelas besar dan ada kelas kecil. Untuk kelas kecil ayat hafalannya cukup bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kelas besarnya lengkap ya, ayatnya lengkap semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Tuhan Yesus sampai 2 kali ngomong menekankan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu sedih, gak perlu khawatir lagi, gak perlu gelisah lagi, gak perlu stres lagi mikirin semua yang ada di sekeliling kita. Kalau 1000 boleh rebah di kanan kiri kita, tapi anak-anak Tuhan akan dipagari. Anak-anak Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik gak perlu khawatir lagi ya. Kita sudah memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya sebagai penghibur buat kita. Jadi gak ada alasan lagi untuk kita sedih. Jadi gak ada alasan lagi kita untuk khawatir. Gak ada alasan lagi untuk kita gelisah ya. Jadi kita cukup jalanin hari-hari kita dengan penuh sukacita ya. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Cici sampaikan untuk minggu hari ini. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.